Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Danti Hamalia Putri, Frida Femiga, Iketut Yoga Arya, Mahade Denisa Zafira Saraswati, dan Permata Cinta akan mempresentasikan mata kuliah hukum Islam dengan topik kali ini analisis dampak penggunaan konstitusi berbasis syariah Islam sebagai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Hukum Islam dalam perspektif ilmiah telah lama dikaji dan dipelajari, baik oleh orang Islam sendiri maupun non-Islam. Non-Islam yang mengkaji Islam mereka familiar dengan sebutan orientalis. Para orientalis mengkaji Islam dengan berbagai tujuan yang senantiasa berganti-ganti atau tidak konsisten. Pada awalnya, para orientalis mengkaji hukum Islam dan Islam dengan tendensi mempertahankan kesatuan negaranya dari dampak kekuasaan. Dalam sejarah disebutkan, Turki merupakan salah satu negara Islam yang pada abad pertengahan 16 memiliki wilayah teritorial yang membentang sangat luas. Bahkan daerah teritorial Turki menembus sampai benua Eropa Timur. Kemudian setelah tujuan para orientalis mengkaji dan mempelajari hukum Islam dan Islam sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, maka tujuan berikutnya adalah mengkaji dan mempelajari Islam bertujuan melakukan penetrasi ke dalam Islam untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Hal tersebut dilakukan sebagai konsekuensi kebencian dan dendam pada saat terjadi perang salib. Latar belakang. Secara umum, negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasarnya suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar. Negara yang berlandaskan kepada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional. Maka konstitusi negara tersebut harus memenuhi sifat-sifat dan ciri-ciri dari konstitusionalisme. Jadi, negara tersebut harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan suatu ide, gagasan, atau paham. Oleh karena itu, bahasan tentang konstitusi pada makalah ini adalah analisis dampak penggunaan konstitusi berbasis syariah Islam sebagai pengganti konstitusi UUD 1945. Konstitusi adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Syariah Islam merupakan suatu hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi umat manusia yang diciptakan oleh Allah dan harus ditaati oleh seluruh manusia, khususnya umat Muslim dan pemeluk agama Islam. Pengertian konstitusi menurut para ahli. Yang pertama, Elizabeth C. Wade. Konstitusi merupakan naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintah suatu negeri dan menentukan pokok-pokok panduan badan kerja tersebut. Lalu menurut Lord James Bryce, konstitusi ialah kerangka masyarakat di dalam dunia politik yang diatur oleh hukum, di mana hukum itu menetapkan secara tetap bersama berbagai lembaga yang punya fungsi dan hak yang diakui. Lalu menurut James Bryce, ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan kerangka negara yang dikoordinir oleh hukum, yang dimana hukum menetapkan fungsi dari segala alat keseluruhan, hak-hak yang sudah diharuskan oleh pemerintah, dan pengaturan terhadap pendirian berbagai lembaga yang permanen. Lalu yang terakhir menurut si Sumantri, ia mengatakan bahwa konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negeri dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstitusi adalah seperangkat alat dan konstruksi dasar hukum yang wajib ada sebagai syarat berdirinya negara demi terciptanya kehidupan bernegara yang tertib. Pengertian syariah Islam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhammad bin Abi Bakar bin Abdul Al-Qadir Al-Azi, syariah adalah sumber air, dan ia adalah tujuan bagi orang yang akan minum. Syariah juga sesuatu yang telah ditetapkan Allah kepada hambanya berupa agama yang telah disyariahkan kepada mereka. Lalu menurut Zuhdi, ia mengemukakan bahwa syariah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah kepada Rasul-Nya bagi para hambanya dengan tujuan agar mereka dapat mentaati hukum-hukum tersebut. Lalu yang terakhir menurut Asy-Syidik, ia mengatakan bahwa syariah merupakan nama untuk hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa syariah Islam adalah suatu hukum yang diciptakan oleh Allah dan harus ditaati oleh seluruh manusia,
khususnya untuk umat muslim atau untuk pemeluk agama Islam. Dampak penggunaan konstitusi berbasis syariah Islam sebagai pengganti konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dampak sistematika negara. Dengan mengganti konstitusi UUD 1945 menjadi konstitusi berbasis ajaran Islam atau syariah Islam, maka akan mengganti negara Indonesia yang semula negara Pancasila, yaitu bukan negara sekuler dan juga bukan negara agama, menjadi negara berbasis agama Islam. Selain itu, akan ada kemungkinan perubahan bunyi Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, diganti dengan sila pertama Piagam Jakarta sebelum direvisi, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun sila ini harus direvisi karena banyak protes dan pernyataan keberatan dari umat-umat pemeluk agama lain yang dianggap tidak adil dan terlalu condong kepada umat muslim. Dampak yang kedua, yaitu dampak sosial dan budaya. Dengan penggantian konstitusi berbasis ajaran agama Islam, maka akan menggiring opini bahwa Indonesia kehilangan nilai keanekaragaman dan pluralisme. Dengan perubahan ini, kemungkinan akan terjadi demonstrasi besar-besaran yang bukan hanya dilakukan oleh umat agama lain, tapi juga umat Islam yang menjunjung tinggi perbedaan, keanekaragaman, serta nilai pluralisme dalam kehidupan sehari-hari dan bernegara. Serta dampak budaya pada penggantian konstitusi ini adalah penghapusan budaya dan adat istiadat yang melenceng dari ajaran agama Islam. Contohnya adalah sabung ayam. Budaya sabung ayam ini sangatlah bertentangan dengan hadis Rasul yang berbunyi, barang siapa yang membunuh seekor burung lantas tidak menggunakannya sesuai dengan haknya, niscaya Allah akan memintai atau menanyakan tentang hal itu, atau dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Yang ketiga, dampak ekonomi. Dengan penggantian konstitusi menjadi konstitusi Islam, maka akan mengganti sistem ekonomi Indonesia menjadi sistem ekonomi syariah. Dengan begitu, maka akan timbul peraturan baru. Salah satunya adalah penghapusan sistem riba dalam bidang perbankan karena riba adalah perbuatan yang haram hukumnya dalam Islam yang tertera pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Dan juga pernyataan Imam Ash-Shadi Taisir Karimir Rahman nomor 116 yang berbunyi, Allah mengharamkan riba karena di dalamnya terdapat kezaliman dan berakhir dengan keburukan. Dampak yang terakhir, dampak politik. Dampak keempat dari penggantian konstitusi Indonesia menjadi konstitusi Islam adalah dampak politik. Salah satunya adalah perubahan syarat pejabat negara, khususnya presiden dan wakil presiden yang harus beragama Islam. Hal ini dikarenakan harusnya memilih pemimpin yang juga beragama Islam dalam Quran Surat Ali Imran ayat 28 yang berbunyi, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang berbuat demikian, maka lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat melihara diri dari sesuatu yang mereka takuti. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri atas siksanya, dan hanya kepada Allah kembalimu. Hal ini sangat kontras dengan UU nomor 7 tahun 2017 pasal 169 butir A tentang syarat menjadi presiden dan wakil presiden yang berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden adalah A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.